Shalom saudara-saudara, kembali kita bersaat teduh. Hari ini saat teduh kita dari Kidung Agung pasal 3 dan 4. Hanya saya ingin mengajak kita konsentrasi pada Kidung Agung yang ketiga. Kidung Agung pasal yang ketiga, saya akan membacakan bagi kita sekalian, berkata demikian. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku, ku cari tetapi tak kutemukan dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, ku temui jantung hatiku. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Saudara-saudara, perikop yang kita baca ini berbicara tentang persiapan Raja Salomo untuk menemui sang pujaan hati. Ia duduk di atas takhta tempat duduk dengan diiringi 60 orang yang gagah perkasa untuk membawanya menemui pujaan hatinya. Demikian indah dan serius seluruh persiapan pernikahan ini, menjadi sebuah gambaran keseriusan serta keindahan relasi kedua belah pihak yang hendak mengikat janji. Pernikahan adalah sangat sakral dan patut dirayakan dengan penuh sukacita. Sakral dalam pernikahan artinya Allah mempersatukan dua manusia yang berbeda dalam satu ikatan kasih dan berkat Tuhan di dalamnya. Setelah upacara pemberkatan nikah, tidak jarang dilanjutkan dengan resepsi, bukan keharusan sih. Dalam kedua acara itu, kedua mempelai mengungkapkan keindahan dan sukacita mereka. Perayaan ini merefleksikan akan kasih Allah yang dinyatakan dalam kasih di antara kedua mempelai. Kita belajar keindahan pernikahan tidak berhenti hanya pada upacaranya saja. Keindahan itu akan terus dirayakan dan dinikmati dalam suatu relasi yang penuh kasih dan pengampunan sepanjang hidup mereka. Bagaimana kita melakukannya? Ketika kasih kita didasarkan pada kasih Tuhan dan dengan kesadaran bahwa pernikahan adalah janji di hadapan Tuhan yang mempersatukan kedua mempelai. Oleh sebab itu, kedua insan yang telah dipersatukan sangat perlu melibatkan Tuhan untuk menjaga keharmonisan pernikahan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, menyerahkan umat-Mu yang saat ini masih Tuhan karuniai pasangan suami istri. Berdoa agar mereka berdua bukan hanya salah satu tetap memelihara keindahan pernikahan mereka, keharmonisan, sehati sepikir. Menyerahkan juga untuk acara open house di STT Aletia Lawang hari ini. Biarlah Tuhan mengirimkan orang-orang muda untuk dapat pada akhirnya menyerahkan diri dididik di sana. Kami berdoa untuk acara renang komisi remaja, berdoa untuk penjaringan bakal calon majelis 2023-2025. Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyediakan orang-orang saleh untuk dapat Tuhan pakai di dalam memelihara gerejanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.